Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Herina dari kelompok 3 bersama dengan dua teman saya yaitu Muna Dahlia dan Sela Ayu Febriani. Kami akan memaparkan materi mengenai ukuran pemusatan data. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai statistika. Statistika adalah suatu ilmu pengetahuan yang telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah menggunakan statistika untuk menilai hasil pembangunan masa lalu dan merencanakan pembangunan di masa mendatang. Sedangkan statistik dipakai untuk menyatakan kekumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel ataupun diagram yang melukiskan suatu persoalan. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat gugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi. Nilai ukuran pemusatan data dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Mendefinisikan ukuran-ukuran data numerik yang menjelaskan ciri-ciri data, sembarang ukuran yang menunjukkan pusat gugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya, merupakan penyederhanaan data untuk mempermudah peneliti membuat interferensi dan mengambil suatu kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang akan menjelaskan bagian-bagian dari ukuran pemusatan data, yaitu yang terbagi kepada 6. Yang pertama mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Demikian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya bagian B, jenis ukuran pemusatan data dan contohnya. Yang pertama, ada mean atau average, rata-rata. Mean yang dikenal dengan nilai rata-rata adalah ukuran pemusatan data. Data mean ini senantiasa dapat digunakan dengan data diskrit dan kontinu, meskipun penggunaannya paling sering dengan data kontinu. Mean sama dengan jumlah semua nilai dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah nilai dalam kumpulan data. Rumus ini biasanya ditulis dengan cara yang sedikit berbeda menggunakan huruf kapital Yunani yang dinamakan sigma, yang berarti jumlah dari. Secara tidak langsung mungkin telah mengacu pada mean sampel. Jadi mengapa kita menyebutnya sebagai mean sampel? Hal ini karena dalam statistik, sampel dan populasi memiliki arti yang sangat berbeda. Dan perbedaan ini sangat bahkan jika dalam kasus mean mereka dihitung dengan cara yang sama. Mean pada dasarnya adalah model kumpulan data kita. Ini adalah nilai yang paling umum. Namun kita akan melihat bahwa mean seringkali bukan salah satu nilai aktual yang kita amati dalam kumpulan data yang kita miliki. Namun salah satu properti pentingnya adalah meminimalkan kesalahan dalam prediksi salah satu nilai dalam kumpulan data. Artinya ini adalah nilai yang menghasilkan jumlah kesalahan terendah dari semua nilai lain dalam kumpulan data. Sifat penting mean adalah bahwa ia menyertakan setiap nilai dalam kumpulan data kita sebagai bagian dari penghitungan. Selain itu, mean adalah satu-satunya ukuran tendensi sentral di mana jumlah deviasi setiap nilai dari mean selalu nol. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu median. Median itu adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah disusun menurut urutan besarnya. Misal dari nilai terkecil sampai ke nilai terbesar. Nah, median itu tidak terpengaruh oleh kecilan dan data miring. Misal kita menghitung median, contohnya seperti 65, 55, 89, 56, 35, 14, 56, 55, 87, 45, dan 95. Nah, jadi yang langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengatur ulang data tersebut agar berurutan dari nilai terkecil
14, 35, 45, 55, 55, 56, 65, 87, 89, dan 92. Nah, median pada contoh tersebut adalah 56. Mengapa? Karena itu disorot dengan bold. Nah, jadi itu adalah nilai tengah karena ada 5 nilai sebelum dan 5 nilai setelah. Nah, jadi data itu berfungsi dengan baik ketika kita memiliki jumlah skor ganjil. Tetapi apa yang terjadi ketika kita memiliki jumlah skor genap? Bagaimana jika kita hanya memiliki 10 skor? Yang perlu kita lakukan itu adalah mengambil 2 skor tengah dan rata-rata hasilnya seperti contoh misal 65, 55, 89, 56, 35, 14, 56, 55, 87, dan 45. Jadi kita perlu mengatur ulang aja data itu menjadi secara berurutan yang terkecil dahulu, seperti contoh yang sudah saya berikan tadi ya. Ya, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil yaitu 14, 35, 45, 55, 55, 56, 56, 65, 87, dan 89. Nah, di situ kita harus mengambil skor ke-5 dan ke-6 dalam kumpulan data dan rata-rata untuk mendapatkan median 55,5. Jadi berdasarkan contoh tersebut bisa dikatakan bahwa jika kumpulan data berisi nilai genap, maka median kumpulan data adalah rata-rata dari 2 nilai tengah. Selanjutnya ada modus atau mode. Modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul dalam set data. Nah, untuk menentukan mode, urutkan kumpulan data yang secara numerik atau kategoris dan pilih respon yang paling sering muncul. Nah, pada histogram ini mewakili batang tertinggi dalam diagram batang. Oleh karena itu, kita terkadang dapat menganggap mode sebagai opsi paling populer. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil itu adalah nilai pengamatan yang terletak pada pengamatan ke-1/4 N dalam kurung K1, kemudian ada ke-1/2 atau 1/2 N dalam kurung K2 atau median. Dan yang ketiga ada 3/4 N K3. Nah, itu tadi rumus yang digunakan. Yang kelima ada desil. Pada prinsipnya, rumus yang digunakan untuk mencari desil itu sama dengan rumus untuk kuartil. Ada 9 jenis desil yang dilambangkan dengan D1, D2, sampai D3. D1 itu mempunyai sifat bahwa 10% data jatuh di bawah D1 dan 20% data jatuh di bawah D2 dan seterusnya sampai 90% jatuh di bawah D9. Yang keenam itu ada persentil. Nah, jadi rumusan persentil itu juga sama dengan rumus kuartil. Ada 99 jenis desil yang dilambangkan dengan P1, P2, sampai P99. Satu mempunyai sifat bahwa 1% itu data jatuh pada P1, kemudian 2% data jatuh pada P2, dan seterusnya sampai 99% jatuh pada P99. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.